Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Jika kita ditanya, apakah ingin masuk surga atau ingin masuk neraka? Apakah ingin surga atau ingin neraka? Apakah ingin tinggal di surga atau ingin tinggal di neraka? Pasti jawabannya 1000%. Bahkan 10.000%, bahkan 1.000.000%, bahkan 1.000.000.000%, jawabannya pasti pengen masuk surga. Kalau ada orang yang malah ingin masuk neraka, kalau ada orang yang ingin masuk neraka, berarti itu orang persis seperti kayak Odading Mang Soleh. Ikan hiu makan tomat. Goblok. Jelas dong. Kita ingin masuk surga. Ibu pasti ingin masuk surga. Bapak pasti ingin masuk surga. Pemuda-pemudi sekalian pasti ingin masuk surga. Karena surga adalah tempat terakhir yang penuh dengan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan kenikmatannya seperti apa. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah selalu mempermudah kamu. Allah tidak pernah mempersulit kamu. Kata Allah dalam ayat yang lain, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi husrin illa. Demi waktu yang terus berputar. Yang dulu masih bayi, tahu-taunya kini sudah jadi balita. Yang dulunya balita, kini sudah jadi remaja. Yang dulunya remaja, kini sudah menginjak dewasa. Yang dulunya dewasa, kini udah pada punya anak. Yang dulunya masih pada punya anak, kini sudah pada punya cucu. Yang dulunya sudah punya cucu, kini sudah diziarahi oleh anak dan cucu. Itulah hidup, Bu. Semakin lama, hidup ini akan semakin mencapai ujungnya, yaitu kematian. Maka kata Allah, manusia itu selalu membuang-buang waktu. Tidak memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Alladzi yastahibbuna al-hayata dunya 'ala al-akhirah. Manusia cenderung lebih mementingkan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Ya, Bu. Omongan saya ini benar apa enggak, Bu? Omongan saya ini benar apa enggak, Pak? Omongan saya ini sesat apa enggak, adik-adikku, pemuda-pemudi sebangsa setanah air? Katanya Ustadz A ini Ustadz yang mempunyai ilmu laduni. Tapi coba perhatikan, lihatlah apa yang diucapkan, apakah sebuah kebenaran atau sebuah kesesatan. Insya Allah Gus A ini gurunya banyak, jadi sangat mustahil sesat dan menyesatkan, dan Gus A selalu ngomong apa adanya sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Putuskanlah apa-apa perkara di manusia menurut apa-apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggunakan hawa nafsu. Itulah patokan Gus A berdakwah. Kita ini manusia cenderung buang-buang waktu. Padahal waktu ini, waktu hidup di dunia ini sangat sempit. Kalau kata pepatah Sunda, anak Adam anjeun di dunya ngumbara, saban poe saban peting di tentangan. Anak Adam hirup di dunya moal lila, hayu gerak-gerak tobat kanu maha kuasa. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Manusia cenderung lebih mengutamakan harta, mengejar-ngejar harta. Manusia cenderung mengejar-ngejar tahta. Manusia cenderung mengejar-ngejar wanita. Manusia cenderung lebih mementingkan dunia daripada kepentingan akhirat, sehingga sehatinya, pemikirannya, lisannya, perbuatannya lebih duniawi daripada akhirat. Kata Allah, manusia-manusia ini adalah manusia-manusia yang rugi. Dalam bahasa yang lain, innahu kana zaluman jahula. Manusia-manusia yang zalim dan bodoh. Sudah bodoh zalim, sudah zalim bodoh.
Lalu kata Allah, manusia yang akan mendapatkan keuntungan, kemuliaan di dunia dan di akhirat adalah amanu wa aminus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan selalu saling menasihati dalam kebaikan dan selalu saling menasihati di dalam kesabaran. Kalau diringkas oleh Gus Al bikin metode cepat supaya mudah dipahami, mudah dimengerti dan mudah diamalkan, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ngomong, memberi kabar untuk masuk surga cukup dengan 2 jalan. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, untuk masuk surga cukup melakukan 2 hal. Amanu, berbuat kebaikan. Amanu wa amilus shalihat, berbuat kebaikan demi mengejar ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, jangan berbuat jahat. Cukup 2 aja Ustaz. Iya, berbuatlah kebaikan dan jangan berbuat jahat. Kalau sering berbuat jahat, mulai dari sekarang perbanyak berbuat kebaikan. Itu rumus masuk surga. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Indonesia sudah 74 tahun, 75 tahun merdeka. Benar apa betul Bu? Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air kita ini, negara kita ini sudah merdeka 75 tahun. Tapi kenapa Indonesia yang katanya bermayoritaskan umat Islam berada dalam garis kemiskinan, berada dalam garis negara berkembang? Padahal negaranya kaya, Mas Bro. Harta, sumber daya alam, kekayaan alam Indonesia ini sangat banyak. Kekayaan yang ada di daratan banyak. Kekayaan yang ada di dalam tanah banyak. Kekayaan yang ada di dalam lautan banyak. Kekayaan yang ada di udara pun banyak. Tanahnya subur. Tanam tongkat malah jadi pohon. Contoh, nanam pohon singkong. Kalau di Arab, nanam pohon jadi tongkat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang sudah kamu dustakan? Jawaban dari pertanyaan tersebut, jawaban dari tanda tanya tersebut, karena di Indonesia banyak orang-orang yang berbuat jahat, yang suka berbuat jahat dan bangga dengan kejahatannya. Ketika jadi RT, malah jadi RT yang jahat. Ketika jadi RW, malah jadi RW yang jahat. Ketika jadi lurah, camat, malah jadi lurah dan camat yang jahat. Ketika jadi wali kota, bupati, malah jadi wali kota dan bupati yang jahat. Ketika jadi gubernur, malah jadi gubernur yang jahat. Ketika jadi menteri, malah jadi menteri yang jahat. Ketika jadi presiden, malah jadi presiden yang jahat. Banyak para penjahat di Indonesia. Ngaku Islam, tetapi ngaku juga sebagai penjahat. Karena kelakuannya jahat, hatinya jahat, lisannya jahat, pemikirannya jahat, perbuatannya pun jahat. Kok Ustaz, kenapa di Indonesia ini banyak para penjahat jadi pemimpin? Bisakah Ustaz menjawabnya? Gampang. Kenapa di Indonesia banyak para penjahat jadi pemimpin? Ya karena salah bapak, ibu, adik-adikku sekalian sendiri. Salah rakyat Indonesia sendiri. Ketika suaranya dijual hanya untuk sekarung sembako kepada para penjahat. Iman punya, disuap dengan sembako. Maka dia pun memilih orang yang memberi sembako tersebut. Tidak pernah melihat rekam jejaknya. Tidak pernah melihat apa ini orang baik atau orang jahat. Tidak pernah melihat apakah dia kalau sudah memimpin akan membela dia atau tidak. Yang dipikir oleh rakyat Indonesia pada umumnya ketika ada pemilihan pemimpin, pemilihan pejabat, mereka cenderung tidak melihat visi misi dari pejabat tersebut. Tidak melihat apakah ketika pejabat tersebut menjabat akan pro rakyat atau tidak. Yang mereka pikir hanya sembako yang diberikan oleh pejabat tersebut. Penjahat ini pasti menghalalkan segala cara. Dan cara membeli suara dengan sembako ini adalah cara yang paling makbul di Indonesia. Tidak hanya orang miskin yang berbuat seperti itu, menerima, menjual suaranya hanya demi sembako. Orang kaya pun sama.
Kesalahan kita menjual suara kita tanpa melihat rekam jejak calon pemimpin tersebut. Hanya demi suara. Hingga pada akhirnya para penjahat berkuasa di jabatan-jabatan strategis, di jabatan-jabatan penting, sehingga rakyat lagi-lagi tidak diperhatikan. Para penjahat bangga dengan kejahatannya, rakyat pun menangis karena kebodohannya. Mau-maunya dibodohi dengan sembako. Contoh, Anies Baswedan. Ketika pasukan PA 212 yang sablong dan gendam mengobar-ngobarkan isu agama, penistaan agama sambil memberi sembako, maka dipaksa mau tidak mau rakyat Jakarta memilih Anies Baswedan dan menyingkirkan Ahok yang mereka cintai. Setelah Anies terpilih, lihat yang terjadi. Hampir semua kebijakan Anies Baswedan tidak lebih dan tidak kurang menghambur-hamburkan duit rakyat dengan tidak ada manfaatnya sama sekali. Duit rakyat dihambur-hamburkan, duit rakyat dikuras. Entah apa ada udang di balik semua ini. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Indonesia ini punya tragedi kemanusiaan. Negara yang katanya berpancasila ini, yang menjunjung nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, ternyata telah mengalami 3 tragedi kemanusiaan. Yang pertama, tragedi pembantaian oleh komunis. Dari semenjak pembantaian di Madiun sampai tahun 1965, PKI sudah membantai rakyat Indonesia sebanyak 326 orang. Ya Bu, Bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Pembantaian yang dilakukan oleh PKI ini masuk ke dalam peringkat ketiga pembantaian terkejam yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, pembantaian yang dilakukan oleh DITI yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Rakyat Indonesia dibantai sebanyak 22.800 sekian. Ini merupakan tragedi peringkat kedua, tragedi kemanusiaan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah tragedi kemanusiaan yang dilakukan oleh Soeharto, di mana rakyat dibantai oleh Soeharto, genosida terparah di abad 20, sebanyak lebih dari 3 juta orang mati akibat kekejaman Soeharto. Saya bukan orang PKI, saya bukan orang DITI, saya bukan orang Soeharto, saya bukan orang Soekarno. Saya adalah seorang manusia yang beragama, kebetulan agama saya Islam, mendapat tugas dari Allah di zaman edan ini. Tugasnya sudah jelas, Mas Bro. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebagai orang-orang yang sholat, kita harus mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. 5 tahun terakhir, saya berperang, bertaruh nyawa. Usaha saya hancur, penuh dengan fitnahan, penuh dengan cacian. Setiap masuk masjid, banyak orang yang ngomong, awas-awas, ada ustadz politik. Setiap masuk musola, banyak orang yang ngomong, awas-awas, ada ustadz pembenci Habib Rizik. Kemanapun saya pergi, orang pasti bilang, awas-awas, ada pembenci Agil. Padahal saya ini sedang menegakkan perintah Allah, mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Itulah resiko pejuang kebenaran. Tugas saya ini mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Rakyat Indonesia dibantai oleh PKI 326 orang. Rakyat Indonesia dibantai oleh DITI 28.895 orang. Rakyat Indonesia dibantai oleh kejaman Soeharto lebih dari 3 juta orang. Ini sebuah perbuatan keji dan perbuatan mungkar yang harus kita perangi, yang harus kita uruskan, yang harus kita jadikan pelajaran agar di kedepannya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Saya kritik Habib Rizik bukan karena saya benci kepada Habib Rizik, tapi karena kelakuannya menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama Habib Rizik benar, saya tidak mengkritik. Yang saya kritik jelas, yang salah. Yang saya kritik Agim pun yang salah. Yang saya kritik Ustaz Somad, Ustaz Ali Dayat, hal-hal yang salah.
Dalam koridor watawasau bil haq, watawasau bis sabr, semuanya sudah jelas. Kalau saya agak sangar dikit, kalau saya agak kasar dikit, ya karena kelakuan mereka sudah melampaui batas. Kan gue udah bilang kalau mereka baik, saya akan lebih baik. Kalau mereka edan, saya akan lebih edan. Kalau mereka sinting, saya akan lebih sinting. Kalau mereka kurang ajar, maka saya akan lebih kurang ajar. Itulah strategi yang saya lakukan. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Akhir-akhir ini, bentar lagi akan ada peringatan G30 SPKI. Filmnya ditayang untuk memberitakan kepada rakyat Indonesia bahwa PKI ini sangat kejam. Padahal data membuktikan PKI memang kejam, membunuh 326 rakyat Indonesia dari tahun 1948 sampai tahun 1965. Tetapi Mas Bro, pembantaian rakyat Indonesia 3 juta lebih dilakukan oleh Soeharto. Seharusnya pembantaian 3 juta lebih yang dilakukan oleh Soeharto ini dibikin video dulu. Dibikin video juga, Mas Bro. Contoh pembantaian 3 juta rakyat Indonesia oleh rejim Orba. Ini lebih mengerikan daripada film G30 SPKI. Tapi buat apa kita filmkan? Buat apa tragedi PKI difilmkan? Karena itu akan berdampak buruk kepada generasi ke depannya. Lebih baik dijadikan cuma sebagai sejarah. Bacaan yang dimana ke depan hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Soeharto itu lebih PKI daripada PKI. Bayangkan, PKI itu cuma 326 orang. Soeharto membantai rakyatnya 3 juta lebih. Hanya orang-orang yang goblok kalau PKI lebih kejam daripada Soeharto. Padahal Soeharto jauh lebih kejam daripada PKI. Jadi yang harus dibasmi itu siapa? Paham PKI memang harus dibasmi. Paham TITI memang harus dibasmi. Paham Orde Baru, paham Soeharto juga harus dibasmi. Karena mereka ini tercatat dalam sejarah sebagai para penjahat yang berlumur darah. Mudah-mudahan rakyat Indonesia cerdas. Mudah-mudahan rakyat Indonesia sadar. Kita ini ke depan butuh ketenangan. Kita bersyukur di tengah banyaknya para penjahat dari bawah hingga ke atas, munculnya seorang Jokowi, munculnya seorang Ahok, munculnya seorang Ridwan Kamil, munculnya seorang Tri Risma hari ini, munculnya seorang Ginanjar Pranowo, munculnya seorang Sri Mulyani, munculnya pemimpin-pemimpin yang baik dan hebat, munculnya seorang Agnesiro, munculnya seorang Gus Dur, munculnya seorang Megawati. Negara ini bisa bertahan dari perpecahan. Negara ini bisa membangun meskipun harus jatuh bangun. Di tangan Jokowi khususnya, negara ini mulai bisa berlari. Saya sudah menyaksikan segala pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi, infrastruktur yang dibangun oleh Jokowi dari Sabang sampai Merauke, bahwa benar itu ada, tidak bohong. Pembangunan jalannya ada, pembangunan ahlaknya ada, pembangunan otaknya ada, meskipun sekarang terkena masalah COVID sehingga anak belajar lewat handphone. Tapi ada bekasnya. Saya ingin apa yang dilakukan oleh Jokowi ini terfokus pada 2 hal. 3 hal. Pembangunan otak, pembangunan akhlak, dan pembangunan infrastruktur. Dan saya juga akan membungkam orang-orang yang terus-menerus bikin kacauan, yang terus-menerus bikin keributan. Meskipun besok harus berkalang tanah, karena ini sudah tugas. Kenapa Ustadz tidak pernah takut dengan Rizik Syihab? Ustadz tidak pernah takut dengan Agim, was-wah yang pendukungnya sangar-sangar. Yang harus ditakuti itu Allah. Dan saya tidak pernah takut, karena jaminannya sudah jelas. Alladzina yastahibuna al-hayata dunya 'ala al-akhirah. Saya lebih mementingkan urusan akhirat daripada dunia. Di mana manusia lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Siapa-siapa yang berjuang di jalan Allah lalu dia mati, sesungguhnya mereka tidaklah mati. Jasadnya boleh mati, tapi ruhnya diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di sebuah tempat dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kiamat tiba. Jadi saya tidak pernah takut dengan Habib Rizik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.